Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus di rumah ini. Haleluya. Boleh lihat kanan kirinya bilang it's good to see you. Silakan duduk Army of God Team. Saya membawa laporan sukacita atas pekerjaan Tuhan di weekend yang lalu. Boleh saya lihat anak muda Army of God Team yang hadir ya Army of God Conference, boleh lambai-lambai tangan. Yes. Atau yang sudah mengikutinya susulan gitu lambaikan tangannya. Semuanya yang ikut boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Seperti yang saya katakan kemarin minggu lalu ya. It was the beginning. Konferensi bisa selesai. Tapi pemakaian Tuhan baru saja dimulai. Ya, Tuhan akan memakai kamu lebih besar lagi mulai daripada hari ini. Bilang sama temannya yang paling dekat, Tuhan baru saja akan memulai memakai kamu besar. Oke, this is the beginning. Jadi mari kita saksikan ya perbuatan baik pekerjaan Tuhan minggu lalu melalui tayangan yang disediakan di sini. Check it out. Listen church, selama kita di overshadow dengan visi dari kerajaan sorga ini, akan ada penyertaan dan pembelaan Allah. It's not about us, kita akan di overshadow. Overshadow kita adalah visi 1000 gereja dan 1 juta murid. Dan sejak kita cetuskan dan tidak pernah keluar dari bubble ini, terjadi kejadian-kejadian heran, tanda-tanda mujizat yang kita tidak sangka. Banyak pernikahan disembuhkan, banyak anak muda kena narkoba bebas begitu aja. Banyak bisnis company yang disembuhkan. Karena mereka akan menjadi pembangun visi Tuhan beri mujizat. Tapi kalau saya beritakan seperti ini, siap-siap disertai, siap-siap dibela, siap-siap diurapi oleh Roh Kudus karenanya. Haleluya. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Haleluya. Come on. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Glory to Jesus. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara tahu di balik conference ini, behind the scene, ada pembangun-pembangun visi dan para volunteer yang mempersiapkan ini berbulan-bulan. Dan H- berapa banyak sekali volunteer yang datang di weekdays ya dari hari Senin pagi sampai malam. Tanggal merah mereka juga ada di sini ngurusin toolkits. Orang-orang yang mengkonsep ini semua, setiap teman-teman crowd yang mengatur alurnya. Berikan tepuk tangan dong buat para pelayan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Pastinya teman-teman yang lainnya, kalian ingin juga kan untuk terlibat kalau nantinya ada kegerakan berikutnya kalian ingin terlibat juga jadi pembangun-pembangun visi. Pembangun-pembangun di dalam kegerakan selanjutnya yang Tuhan akan lakukan di Army of God. Siapa yang lain kali kalau kita ada konferensi, kita ada kegerakan lagi yang ingin ikut melayani boleh lambaikan tangannya enggak? Alright. You are in, okay? You are in. Nanti siapkan diri dengan mengikuti MSJ 2 pastinya. Karena di MSJ 2, apa MSJ 2? MSJ 2 adalah My Spiritual Journey. Ada yang satu, ada yang kedua. Jadi buat teman-teman yang baru mengalami Tuhan dan kenal Tuhan, ingin tahu lebih ya, gimana caranya menjadi orang Kristen mengikut Kristus dalam bersaat teduh, berjalan bersama dengan Tuhan. Semuanya ada di My Spiritual Journey 1. Diajarin sama kakak-kakak rohani. Kemudian
Habis itu My Spiritual Journey 2 akan mengajar dan berbicara gimana melayani dan mengambil bagian di gereja. Karena sudah banyak yang tanya kanan kiri gimana saya mau pelayanan. Jadi saya bersyukur hari ini saya ada di mimbar ini. Saya kasih tahu caranya supaya enggak bingung. Gimana caranya ambil bagian? Pastinya kita ngerti dulu. Pelayanan itu apa? Pelayanan enggak seperti orang yang ngelamar pekerjaan di perusahaan ya. Harus pintar ini, pintar itu. Skill bukan nomor 1 di pelayanan. Ya, tapi melayani hati servanthood itu yang akan menjadi prioritas utama dan diajarkan di My Spiritual Journey yang kedua. Bagaimana melayani, bagaimana kita sebelum melayani kita bisa memimpin diri sendiri dulu. Kalau nggak bisa ngatur diri sendiri gimana mau mengatur kepercayaan yang Tuhan kasih, kan gitu ya. Nah jadi akan ada, segera jangan ketinggalan infonya supaya nanti secepatnya saya kasih bocoran. Kita akan ada kegerakan berikutnya di bulan September. Are you ready for that? Saya kasih bocoran loh ya. Jadi jangan, oke berikan tepuk tangan buat Tuhan dong. Jadi nanti kalau Anda udah pengen terlibat, enggak yang gitu ya. Aduh kali ini gak bisa lagi, saya belum MSC 2. Jadi alasan itu udah cupu banget. Karena Kak Max sudah kasih tahu. Ayo segera ikut MSC 2, tanya sama pemimpin-pemimpin, kakak-kakak rohaninya di Connect Group di CG ya. Jadi buat para pelayan Tuhan yang melayani di konferensi ini, kita bersuka cita sih, bukan karena kerjaannya bagus ya, bukan gitu loh. Tapi di dalam melayani ada sebuah sukacita melihat orang-orang yang datang ke konferensi. Bayangin kalau kamu ada birthday party ya, kamu mikirkan acaranya, kamu mikirkan dekorasinya. Terus orang yang datang menikmatinya, suka sama setting mejanya, terus acaranya juga bagus gitu ya. Pastinya kita seneng kalau orang yang datang seneng. Nah itulah sukacita yang dialami sama orang-orang yang melayani di rumah Tuhan. Sukacitanya itu double-double gitu ya. Jadi sukacitanya bukan, bagus ya kerjaanku, bukan gitu loh. Tapi sukacitanya ngelihat orang-orang yang datang, capeknya hilang. Sukacitanya ngelihat orang-orang yang dilawat Tuhan, ada kerjaan gua gak seberapa. Jadi sukacitanya tuh gak bisa diceritakan. Jadi ini sekilas behind the scene yang saya ingin ceritakan. Dan kalau kita lihat dari sebelum konferensi, ada khotbah yang judulnya meresponi panggilan Tuhan. Terus di konferensi kita menangkap dan saya lihat di story ya malam yang Jumat sama Sabtu. Sampai Minggu sampai Senin orang masih belum move on gitu loh. Saya lihat banyak sekali sharing, banyak sekali kesaksian. Sayang sekali tadi baru 1 orang ya. Nanti yang youth bisa mulai lebih awal ya greeter ya. Nanti bisa tanyakan lebih banyak orang lagi. Karena kesaksian terus bergulir. Anak muda banyak sekali cerita-cerita dari teen maupun kakak-kakak youth. Kesaksian yang masuk. Bagaimana waktu sesi pertama, kedua, ketiga, keempat semua ada kesaksiannya. Saya lihat juga captionnya orang-orang yang bilang kalau dia ada di gereja ini, dia ada di bubble of miracle gitu ya. Terus saya bilang iya ya, benar ya. Kalau saya ada di gereja ini dengan visinya Tuhan, otomatis saya udah ada di dalam bubble-nya miracle. Otomatis saya ini didoakan oleh gereja. Wow, ternyata dalam penggembalaan, pengkafuran gereja itu ada rasa aman yang kayak gitu loh. Kita gak usah bingung dan khawatir akan masa depan kita karena gereja mendoakan kita. Katakan amin. Lakukan bagian kita juga dong ya. Jadi banyak saya lihat sharing. Dan hari ini apa yang Kak Mac ingin bagikan. Kalian yang sudah meresponi panggilan, menangkap visi itu. Maka milestone berikutnya yang akan kalian jalani dalam kerohanian kalian adalah kalian harus mengerti cara meresponi tuntunan Tuhan. Itu judul khotbah saya. Meresponi tuntunan Tuhan. Visi sudah kalian tangkap. Panggilan kalian mengerti. Tidak mengejar hal-hal yang ada di dunia ini. Tapi pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kalian sudah tangkap. And then what's next? What's next? Because this is the beginning.
Inilah permulaan perjalananmu di dalam pemakaian Tuhan. Makanya di dalam pemakaian Tuhan ada tuntunan-tuntunan dan guideline. Tuhan gak pernah biarkan kita semangat-semangat berapi-api. Terus 1 minggu kemudian langsung bingung. What's next ya? Tuhan gak pernah loh biarkan begitu. Tuhan gak pernah biarkan hanya emotionally you involve in something happen outside. Pekerjaan Tuhan itu gak pernah hanya perasaan dan emosi belaka meresponi conference. Meresponi serunya orang-orang yang berkumpul dalam satu ruangan. Meresponi serunya orang ngantri dan lari sampai gak makan. Banyak loh kemarin, bayangin anak muda yang istilahnya gak pernah kenyang. Tapi waktu conference bela-belain gak makan siang, gak makan malam. Ya sebenarnya kasihan juga ya tenant-tenant yang udah siapin makanan, mereka sampai bingung. Ini makanannya gak diambil belas. Ada di satu restoran, itu mereka udah siapin. Sama sekali gak diambil makanannya. Karena kenapa? Gak mau ketinggalan. Open gate langsung lari. Belum lagi ada anak muda yang melanggar batas itu loh, barricade itu loh. Terus dibilangin sama usher, jangan lewat sana. Ya apa, aku udah lewat. Ya sudah gitu ya. Jadi ada di sini ya mungkin ya orangnya ya. It's okay, saking semangatnya kan. Nah Tuhan memakai pengalamanmu dan akan terus membuat apimu semakin besar. Jadi gak ada istilah yang, jangan sampai apinya padam ya. Aduh kalau sama Tuhan ya apimu gak mungkin padam. Ayo bilang, katakan apiku gak mungkin padam. Ayo bilang apiku gak mungkin padam. Sudah lu gak usah khawatir. Ada yang di sini berpikir, iya ya gue semangat minggu lalu ini bisa bertahan berapa lama. Ayo ada yang mikir begitu gak? Ini bisa bertahan berapa lama ya? Aduh gue takut loh ntar gue udah semangat nanti abis gitu gue balik lagi jadi biasa-biasa aja. Ada gak yang berpikir begitu? Saya kasih tahu ya, gak akan terjadi. Asalkan kita mengerti tuntunan Tuhan dan meresponinya. Tuhan gak pernah membiarkan kita hanya happening waktu kemarin aja. Kemudian ya sudah you are on your own ya after that. Enggak, satu persatu. Tuhan rencanakan punya planning. Kalian mengalami dan membawa kebangunan rohani satu persatu loh ya. Bukan ikut Army of God nanti ada apa. Ya udah nanti kebangunan rohaninya pas ada event. Enggak, satu persatu. Kita lihat sama-sama di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kita lihat pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Ya, jadi ini cerita Filipus. Ya, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Kita berhenti di sana. Filipus ini siapa? Filipus ini bukan salah satu dari rasul. Jadi beda ya, rasul adalah orang-orang pemimpin-pemimpin, bapak-bapak gereja yang mengajarkan di kota-kota, di tempat-tempat seperti Rasul Paulus, Rasul Petrus. Filipus bukan Rasul Filipus. Lantas Filipus ini siapa? Filipus ini adalah 7 orang yang dipilih di pasal-pasal sebelumnya. Coba saya lihat di mana. Pasal 6 nanti kalian baca. Jadi waktu rasul-rasul memberitakan Injil, mereka menyampaikan firman Tuhan. Mereka lihat, aduh ada janda-janda, ada orang miskin yang perlu dilayani. Tapi kalau semuanya mereka harus kerjakan sendiri, maka mereka akan macet-macet di dalam memberitakan Injil. Jadi rasul ini berpikir, harus ada orang yang mengambil pelayanan ini. Pelayanan memberikan bantuan kepada orang miskin dan janda-janda. Jadi pelayanan gitu ya. Maka dipilihlah 7 orang. Salah satu dari 7 orang itu adalah Filipus. Nama-namanya ya saya bacakan ya. Yang dipilih 7 orang itu adalah Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Dan seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia.
ya. Jadi mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Mereka melayani, mereka dipilih 7 orang. Jadi ibarat begini loh, Filipus itu adalah seperti volunteer. Adalah orang yang mengambil pelayanan pendoa. Orang yang mengambil pelayanan sebagai coach, sebagai CGL, sebagai sponsor, sebagai TL. Anda ini Filipus. Dan Filipus ini sebelum dia mendapatkan tuntunan dan didatangin sama malaikat Tuhan, dia itu posisinya ada di Samaria. Ya, kita lanjutkan ya, dia ada di Samaria, kemudian malaikat Tuhan datang kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus." Kita berhenti di sana. Jadi Filipus itu didatangin seorang malaikat, terus disuruh pergi dari Yerusalem ke Gaza, ke jalan yang sunyi. Kalian tahu nggak Filipus waktu itu keadaannya di Samaria dan lagi revival. Lagi terjadi kebangunan rohani. Sebelum Samaria, mereka itu ada di Yerusalem. Ya, di Yerusalem. Tapi mereka harus pindah ke Samaria karena di Yerusalem orang-orang Kristen ditangkap. Stefanus, bukan Stefani ya. Stefanus, martir pertama itu di Yerusalem. Jadi orang Kristen sangat terancam dan mereka pergi dari Yerusalem ke Samaria. Kalian tahu, setelah Stefanus dimartir, dianiaya martir pertama, mati untuk nama Kristus. Anda pikir, wah pasti serem ya. Orang Kristen pasti berkurang. Pasti nggak ada yang berani ke gereja. Saudara salah. Ternyata dengan satu orang memberikan hidupnya kepada Kristus. Dengan satu orang menjadi benih. Dan berani mati untuk Kristus. Malah kebangunan rohani yang terjadi lebih besar. Waktu itu kan cuma di Yerusalem ya. Don't try ya, jangan coba-coba ya. Satu martir, langsung Injil itu ya digencet malah nyebar. Seperti Yesus katakan, akan dari Yerusalem ke Samaria, Yudea sampai kepada ujung bumi. Satu orang dianiaya, Injil semakin menyebar. Ke Samaria. Terjadi kebangunan rohani, revival di sana terjadi. Lihat nanti ayat sebelumnya. Kita kan mulainya dari ayat 26 kan. Nanti kalian baca ayat yang 1. Filipus ada di Samaria. Terjadi kebangunan rohani, seru ya. Di sana orang banyak bertobat. Dan waktu dia berkhotbah, terjadi mujizat, orang sakit disembuhkan. Tiba-tiba datang seorang malaikat. Kamu berangkat dari jalannya ini jalan yang sunyi lagi. Dari Yerusalem ke Gaza. Terus Filipus ya, nggak ada bilang begini. Aduh, lagi enak-enak di sini loh. This place, this city need me. Ini lagi ada kebangunan rohani. Saya waktu melayani banyak mujizat terjadi. Saya nggak bisa pergi. Utus aja yang junior. Itu kan jalan yang sunyi. Nggak mungkin jalan yang sunyi kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ya. Itu desert place. Jadi di sekitar itu kering. Jadi bukan cuma sunyi, kering. Seperti padang gurun. Dan pastinya nggak mungkinlah orangnya sebanyak di Samaria. Jadi kalau Filipus bisa pilih ya. Dia bisa pilih aku mau di Samaria aja. Ngapain sih? Aku berangkat. Dia bisa berbantah. Dia bisa nego. Dan dia bisa pakai logikanya sendiri. Lebih baik aku di Samaria. Lagi terjadi kebangunan rohani. Tapi tidak demikian. Waktu Filipus mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan lewat seorang malaikat. Tadi di sini dibilang apa? Lalu berangkatlah Filipus. Di sini nggak dibilang. Lalu bertanyalah Filipus. Kasih tanda dong biar gua yakin. Nggak ada.
Tapi Filipus di sini langsung berangkat. Gimana dengan kita saudara, anak muda? Kita suka ya di tengah-tengah kebangunan rohani? Kita suka ya di tengah-tengah CG, yang CGL-nya selalu ada aktivitas. Kita suka ya di tempat yang rame dan happening. Tapi sewaktu Tuhan panggil kita ke tempat yang sunyi. Dan disitulah tuntunan Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan. Apakah kita mau ikuti tuntunan Tuhan? Atau kita tetap punya versinya sendiri? Enggak. Masa sih suruh aku doain orang itu? Enggak, kalau Tuhan mau pakai aku kayak conference kemarin. Aku tuh gak mungkin pelayanan di tempat yang gak ada orang lihat. Aku mau punya impact yang lebih besar. Tempat yang sunyi aku gak mau lah. Filipus gak kayak begitu. Saat Filipus di tengah kebangunan rohani. Dan apapun yang terjadi. Dia ingat loh yang namanya Injil. Yang namanya kebangunan rohani. Bukan soal rame-rame doang guys. Tapi ingat gak? Demi satu ekor domba yang hilang, Tuhan Yesus tinggalkan yang 99 untuk cari satu itu sampai ketemu. Untuk cari satu itu, yang sepi, yang sunyi itu. Jangan lupakan teman kita yang sendirian. Jangan lupakan teman kita yang ada di tempat sunyi. Jangan lupakan teman kita yang asik online dan sudah di zona nyaman. Yang menjauhi perkumpulan ibadah. Yang gak bisa melangkah keluar dari zona nyamannya. Hai Filipus, Filipus. Tuhan berbicara dan memanggil kalian untuk setia dengan perkara kecil. Mau melayani Tuhan dimulai dari satu langkah sederhana. Ikuti tuntunan Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan. Kalau waktunya Tuhan bilang sekarang kamu ada di sini, taatlah. Jangan berbantah-bantah. Saudara, dimanapun Anda berada sekarang, pasti ada tujuannya. Jangan bandingkan keberadaanmu dengan keberadaan temanmu yang sudah berangkat. Yang sudah pergi kuliah ke tempat yang dia inginkan dan kamu masih belum berangkat misalnya. Atau kamu bandingkan di mana kamu berada. Aduh, kalau aku ada di tempat seperti dia, aku mungkin lebih berapi-api deh. Kalau aku enggak di sini, tempat ini bikin aku susah. Tempat ini bikin aku nggak bisa sungguh-sungguh sama Tuhan. Nggak ada tempat yang bisa membuatmu jauh dari Tuhan. Karena Tuhan sendiri tidak pernah meninggalkanmu. Hanya kamu saja yang bisa melihat tuntunan Tuhan apa enggak. Atau tetap ngotot sama keinginan, tetap ngotot sama versi diri sendiri. Maunya pelayanan tuh versi gini, maunya ada di tempat tuh versinya ini. Tidak mau terbuka dengan timingnya Tuhan, tidak mau terbuka dengan tuntunan Tuhan. Hal yang sederhana seperti ini, kalau kita tidak bisa dengar dan kita tidak bisa meresponi tuntunan itu, maka akan menghalangi dan memperlambat pemakaian Tuhan, apalagi masuk dalam visi yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Simple thing. Filipus langsung berangkat. Dan waktu dia berangkat, dia ketemu siapa? Di jalan yang sunyi itu, dia gak ketemu satu kampung ya. Dia gak ketemu satu keluarga, dia cuman ketemu satu orang. Dia ketemu satu orang adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar, kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Jadi dia ini orang yang punya posisi ya. Dan bukan orang Israel, jadi orang asing. Dan dia bukan orang yang kenal
pelayanan Tuhan Yesus karena dia tempatnya jauh dan buat dia Ethiopia jalan sampai ke Yerusalem. Sekarang ada pesawat ya, tapi ya zaman dulu gak ada pesawat. Dari Ethiopia dia jalan ke Yerusalem. It's big deal man. And it takes days untuk travel. Dan orang ini, si dari Ethiopia ini dari Yerusalem, dari Ethiopia ya, dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dia datang ke gereja gitu loh orang Ethiopia ini. Orang yang belum kenal Tuhan ini, dia datang ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanannya pulang. Dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Sekali lagi, Filipus segera. Aduh, kalian ini Filipus zaman sekarang ya. Teladan Filipus ini kita tiru yuk. Kalau kita dituntuni responnya segera. Kalau kita dipanggil itu responnya segera. Katakan segera. Katakan langsung. Gak pakai nanti ya. Langsung segera ke situ mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Dan kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Kita berhenti sana dulu. Something interesting. Sida Ethiopia ini beribadah ke Yerusalem. Datang ke KKR. Ikut conference. Tapi dia pulang, dia belum terima Tuhan. Dan dia baca, gak ngerti. Apa ya? Ada gak di sini yang datang ke konferensi, pulang, dan kalian ngerasa ada hal-hal yang kalian gak ngerti. Atau kalian ajak teman kalian datang ke konferensi. Dan teman yang kalian ajak belum kenal Tuhan. Dia datang itu malah bilang, udah ya gue ikut hari pertama doang. Gue gak mau datang lagi hari kedua gitu. Tahu-tahu dia datang hari kedua gitu ya. Terus kalian lihat, iya puji Tuhan. Dia datang hari kedua, terus setelah sesi yang kedua selesai, kamu lihat lagi, orang ini gak pulang, dia stay lagi. Kamu juga diam, gak mau nanya ya, sudahlah ya. Tahu-tahu temen yang awal nolak-nolak gak mau stay itu, akhirnya dia stay sampai selesai. Tapi kayaknya not finished yet. Dia pulang, pekerjaan Tuhan belum selesai. Tuhan mau panggil kalian, Roh Tuhan panggil Filipus dari sebuah kebangunan rohani di Samaria. Dari betapa sibuknya pelayanan desa. Demi dia ke jalan yang sunyi dan cari sida Ethiopia ini. Hanya untuk menjelaskan apa yang dia tidak mengerti. Anda semua di tempat ini. Roh Kudus taruh di hati kalian. Kalau kalian tahu ada teman-teman yang datang ke conference. Dan mereka tahu, mereka rasakan, mereka dilawat Tuhan di conference. Jangan berhenti di sana. Mereka kemungkinan seperti sida Ethiopia ini. Yang dalam perjalanan masih banyak pertanyaan. Yang pulang ke rumah cuman terheran-heran kayak, aku gak pernah ngalamin damai yang seperti ini. Atau orang yang menerima lawatan Roh Kudus. Orang yang belum kenal Tuhan tapi sudah terima baptisan Roh Kudus. Ada saudara. Dan mereka pulang. Mereka tuh bilang, bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang jelaskan kepadaku. Ini kesempatan Anda dipakai Tuhan saudara. Ini kesempatan kalian yang selesai conference bilang, aku mau dipakai Tuhan. Aku mau building churches in our youth. You know, building churches start from building the people because the people is the church. Karena orang-orang yang ada di tempat ini adalah gereja. Jadi sebelum kita bilang saya mau building churches, merintis gereja, bangunlah dengan setia orang-orang yang Tuhan taruh di kanan kirimu. Dengan setia, faithful, perhatikan teman-temanmu yang sudah datang ke conference dan mereka pulang. Antara mereka sudah mengalami lawatan Tuhan atau
Mungkin ada yang heran, orang lain dilawat, dia bingung. Ini apa ya? Dia pingin, tapi caranya gimana ya? Hello, you guys know what I'm saying, right? Mata Tuhan sedang menjelajah. Apapun dan siapapun dirimu, apakah dirimu adalah orang yang mengajak teman itu? Apakah dirimu itu adalah Filipus? Apakah dirimu adalah Sida Etiopia yang lagi bingung itu? Dan Anda sekarang datang kembali ke gereja mencari jawaban itu? Anda yang penasarannya dari minggu lalu setelah selesai conference dan Anda balik lagi. Dan Anda pengen tahu jawabannya. Minggu lalu itu apa sih? Aku kok pingin ya ke gereja. Makanya kamu ada lagi di hari ini, di tempat ini. Tuhan sayang sama orang yang belum mengerti. Tuhan sayang. Katanya umat pilihan Tuhan kan bangsa Israel kan. Tapi Yesus, Mesias, Juru Selamat, disalibkan dan kemudian Injil diberitakan untuk semua umat manusia. Dan begitulah cara Tuhan menjelaskan bahwa bukan cuma bangsa Israel aja yang disayang dan berhak mendapatkan Injil. Tapi orang Etiopia ini, orang yang bukan Yahudi, orang yang bukan Israel, orang yang ada di jalan yang sunyi. Yang dia itu gak punya satu kampung, punya orang yang di sana. Jadi ya kalau kita pelayanan ya, jangan hitung-hitungan. Worth it gak waktu gua melayani? Kalau pas pelayanan ada pemimpinnya dan rame-rame ikut. Tapi waktu pelayanan gak ada yang lihat, cuma satu orang harus ngelayanin satu orang. Aduh worth it gak ya, worth it gak ya? Hati-hati loh ya. Karena satu domba itu berharga buat Tuhan. Satu domba itu gak ada orang yang tahu apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu doakan di kamarmu untuk satu orang itu. Satu orang adikmu yang kamu doakan. Satu orang kakakmu yang kamu doakan. Satu orang teman di sekolah yang paling dablek itu kamu doakan. Tuhan perhitungkan. Dan Tuhan pasti iya dan amin pasti akan pakai kamu untuk dia kenal Tuhan. Pasti. Dengarkan baik-baik. Tuhan pasti pakai kamu. Kamu jangan berpikir ya, gua tabur aja lewat doa nanti Tuhan pakai pemimpinku. Nehi. Elu yang dipakai Tuhan. Jangan bilang ya udah kesannya sih rendah hati ya. Tapi aslinya gak mau melangkah aja sih. Gue berdoa deh, gue tabur aja. Yang penting gue berdoa, gue doakan. Tapi gak ngapa-ngapain gitu loh. Nanti deh Tuhan pakai orang lain untuk anak ini ke gereja, untuk teman gue ke gereja. Enggak. Kalau kamu menabur dengan doa, maka kamu juga yang akan dipakai Tuhan untuk melihat kemenangan terjadi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kamu yang dipakai Tuhan. Kamu yang dipakai Tuhan. Tapi mau gak dituntun Tuhan? Mau gak? Si Filipus ini mau. Dia samperin Sida Etiopia itu. Dan you know what? Sida Etiopia ini gak terima Tuhan di Yerusalem. Tapi terimanya di padang gurun. Di kereta. Sida Etiopia ini gak dibaptis di conference. Sida Etiopia ini gak dibaptis di KKR. Sida Etiopia ini gak dibaptis waktu dia di Yerusalem. Tapi apa yang terjadi oleh ketaatan seorang Filipus. Filipus datang dan tanya, mengertikah engkau apa yang engkau baca? Kita lanjut ya. Kita lanjut. Waktu Sida Etiopia ini bilang, gimana aku bisa ngerti kalau gak ada yang jelasin? Baru diundanglah si Filipus naik ke kereta. Oh ya sebelum kita lanjut. Anda berpikir gak? Sida Etiopia ini mengundang seorang stranger masuk ke mobil. It's like you invite a stranger come into your house. It's like something like this. You lock yourself, okay? Lu kekunci, terus lu mau masuk rumah, lu gak bawa kunci. Kayak, oh no, anggap aja ini kayak apartemen ya, kalau lagi kuliah gitu ya. Di dalamnya ya udah gak ada orang. Kalau rumah sekarang kan mungkin, ada adik lah, ada apa yang bisa bukain pintu ya. But imagine, saya pernah ya, saya tuh kekunci di apartemen saya gak bisa masuk. Dan saya juga pernah
kekunci pintu mobil. Jadi ada mobil tuh yang auto lock gitu loh. Oh saya bingung ya, saya bingung. Terus saya mau minta tolong sama orang. Saya waktu minta tolong sama orang ya, saya pasti lihat dong. Saya nggak mungkin minta tolong sama orang yang udah pakai kaos gede terus pegang senjata gitu ya. Terus saya samperin, can you please open the lock, buka kunci apartemenku? Nggak mungkin dong. Atau boleh nggak bantu aku buka kunci mobilku gitu? Nggak mungkin. Tapi pasti saya akan lihat, di seberang ada gereja. Pasti saya akan samperin, saya tanyain, kamu member gereja ini ya? Terus orangnya jawab, iya. Orangnya pikir saya mau ke gereja gitu ya. Ternyata saya bilang, boleh minta tolong nggak ya? Saya kekunci, bisa bantuin buka nggak? Saya pasti minta tolong orang yang bisa dipercaya. Saya nggak mungkin ucuk-ucuk suruh orang bukain pintu rumah, suruh orang unlock my car. Kalau orangnya nggak bisa dipercaya. Anak muda, di dalam pemakaian Tuhan ya, Anda harus punya reputasi. Jangan suka ingkar janji. Jangan suka emosian. Gimana orang bisa percaya kita dan menceritakan keluh kesahnya kalau bawaannya kita tuh judgmental banget gitu loh. Bawaannya kita tuh gak lemah lembut. Bawaannya kita misalnya eksklusif gitu ya. Terus bawaannya gak tahu auranya tuh judging orang banget gitu loh. Orang gak mungkin akan invite kita atau orang gak mungkin mengizinkan kamu masuk ke hidupnya. Orang itu pasti gak nyaman. Di dalam pemakaian Tuhan, kerjakan buah-buah roh, kasih, sabar, sukacita, penguasaan diri, lemah lembut. Jangan lupa hal-hal basic seperti itu untuk reputasi yang bisa dipercaya. Reputasi yang bisa diandalkan. Nah, si Ethiopia ini, dia ini orang yang punya posisi loh. Dia punya jabatan di Mesir. Karena dia yang pegang perbendaharaan. Jadi dia orang yang punya kuasa. Jadi orang yang punya pengaruh pasti udah sering ketemu orang dong. Udah sering ketemu orang dan kalau lihat orang tuh udah tau lah modelannya ini gimana gitu loh. Berarti ya Filipus yang stranger tiba-tiba nongol di jalan yang sunyi. Dalam waktu yang begitu singkat, Filipus itu adalah anak muda yang bisa dipercaya. Filipus itu adalah anak muda yang bisa diandalkan. Makanya diundang naik ke kereta. Jadi jangan sampai kita jadi batu sandungan. Hati sih punya, doa sih punya. Tapi waktu kita samperin orang lari 1000 langkah. Karena apa? Sebelum lu samperin orang, kemarin lu baru gebukin orang. Jadi waktu lu samperin orang, orangnya lari. Jangan-jangan gue mau digebukin. Jadi reputasi itu perlu. Filipus datang menawarkan diri, langsung di-invite. Ayo naik ke kereta. Naiklah Filipus ke kereta itu. Dan si Ethiopia ini baca ayat di Alkitab, di kitab Yesaya. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sira-sira itu kepada Filipus, dia bertanya. Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Jadi dia baca kitab Yesaya dan dia gak ngerti. Yang dibilang domba yang keluh dibawa ke pembantaian ini, dia gak ngerti. Kepada siapakah? Ini tentang dirinya sendiri, apakah ini tentang Yesaya atau tentang orang lain? Si Ethiopia itu tanya. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus. Katakan Injil Yesus. Katakan Injil Yesus. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihatlah di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh. Artinya gak ada halangan. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Berikan tepuk tangan dong. It's like reading a story, you know. Dan
Dan saya juga melihat Anda ini, selain di dalam tuntunan Tuhan, Anda meresponinya dengan waktunya Tuhan, Anda juga berani melangkah. Anda juga berani mengajarkan. Berani mengajarkan. Anda tahu Tuhan sudah panggil kamu ke jalan yang sunyi. Sampai ke jalan yang sunyi itu agendanya cuma satu, saudara. Di dalam pemakaian Tuhan dalam hidupmu. You don't need to be a people pleaser. Lu gak perlu bingung cara membawa diri dan kemudian menjadi orang yang krisis identitas. Kalau gua sama geng yang ini, cara bawa diri harus jayus. Yang sama ini harus serius. Lu gak usah bingung. Be yourself. Amin. Katakan be yourself. Never surrender. Artinya jadilah dirimu sendiri. Kamu jangan pasrah dan ikutin maunya orang. Agendamu cuma satu. Injil adalah kekuatan Allah. Kalau kamu punya Injil. Dan kalau kamu punya satu plan. One way ticket and no turning back. Gue datang ke dia bukan supaya dia suka sama gue. Gue datang ke dia bukan supaya dia terima gue. Gue datang kepada dia supaya dia terima Yesus. Udah itu agendaku, aku gak punya agenda lain. And that's my only agenda. Saya mau beritakan Injil Yesus. Dan lihatlah apa yang terjadi. Bukan cuma Sida Ethiopia ini menerima dan percaya, tapi malah justru nanya, apakah ada halangan untuk aku dibaptis? Orang ini bukan cuma percaya, tapi dia mau mendeklarasikan imannya. Dia mau sungguh-sungguh memateraikan perjalanannya ikut Tuhan. Kalian kalau cuma punya satu agenda, yaitu membawa Injil Yesus, bukan menjadi people pleaser, bukan supaya diterima orang, maka Roh Kudus akan menuntun kata demi kata. Roh Kudus akan taruh perkataan di mulutmu. Katakan, Roh Kudus akan taruh perkataan di mulutku. Ayo katakan sama-sama, Roh Kudus akan taruh perkataan di mulutku. Saudara, Anda akan kaget ya. Anda melangkah aja. Anda gak perlu S1 teologi. Anda gak perlu jadi CGL. Anda baru percaya Tuhan aja selama agendamu adalah memberitakan Injil Yesus. Anda tidak ada maksud untuk diri diterima. Enggak ada agenda aku, me, I and myself. Maka Anda akan kaget. Mujizat terjadi. Dan kagetnya apa? Selain daripada Anda mengajarkan orang lain. Yesus itu juru selamat dan Yesus dan Injil. Anda kaget. Loh. Aku sendiri gak tahu loh. Aku ini gak mempersiapkannya loh. Aku ini juga awalnya gak tahu mau ngomong apa. At the same time orang lain mendapatkan kebenaran. At the same time telingamu mendengar apa yang kamu ucapkan lewat mulutmu. Imanmu juga bertambah. Pengenalanmu akan Tuhan bukan cuma sebatas teori. Tapi pengenalanmu akan Tuhan menjadi sebuah pengenalanmu akan Tuhan menjadi sebuah pengalamanmu berjalan bersama dengan Tuhan. Mana yang engkau pilih? Kamu mau kenal Tuhan hanya teori atau kamu mau kenal Tuhan melalui pengalamanmu berjalan bersama dengan Tuhan? Kalau saya mau pilih yang kedua. Karena cuma tahu teori doang, bosen, capek. Tapi kalau ada pengalaman, oh it's so exciting man. Dan pastinya pengalamannya selalu baru. Beranilah melangkah. Dan lihatlah, Roh Kudus itu pasti akan taruh perkataan di mulutmu. Katakan amin. Katakan amin. Dan tidak selesai, dia menjelaskan yang di kitab Yesaya itu adalah Yesus. Domba yang keluh dan dibawa ke pembantaian itu yang tidak berkata-kata, itu adalah Yesus. Kemudian menjadi percayalah Sida Ethiopia itu. Nggak berhenti di sana. Filipus menyelesaikan tugasnya. Saudara, tugas Anda tidak selesai hanya sekedar membawa teman Anda ke conference. No, it's not finished.
Tugas Anda tidak selesai hanya mendengar teman Anda mengatakan konferensinya bagus. Belum selesai. Tugas Anda nggak selesai kalau orangnya hadir hari ini di tempat ini. Belum selesai. Tapi menyelesaikan tugas adalah mendedikasikan satu jiwa sampai mereka dibaptis. Dan mereka mendeklarasikannya bahwa Yesus adalah juru selamat dan aku adalah pengikut Kristus. Dimateraikan dengan sebuah tindakan yaitu dibaptis. Dibaptis. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi loh ya. Filipus ngomong begini, gak ada halangan. Selama kamu percaya, saudara, kalau Anda sudah percaya dan Anda belum dibaptis hari ini, keputusan yang terbaik adalah memberikan diri dibaptis. Karena Tuhan Yesus juga dibaptis sebelum masuk di dalam pelayanannya dan melakukan kehendak Bapa. Seperti orang pacaran, kalau pacaran terus gak menikah, gak official kan? Gak ada tujuannya. Ikut Tuhan Yesus juga harus official. Official lewat mana? Baptisan. Menyatakan diri bahwa aku meninggalkan diriku yang lama, masuk dalam air dan dikeluarkan. Aku mengenakan manusia yang baru. Kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Anak gelap menjadi anak terang. Itu adalah tindakan orang percaya. Dan Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Kalau Anda sudah percaya Yesus sebagai juru selamat, Anda sudah dengarkan Injil, bolehlah beri diri Anda dibaptis. Karena tidak ada suatu halangan apapun. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air. Katakan ke dalam air. Ke dalam air. Tadi saya katakan apa? Mereka ada di jalan yang sunyi. And it's a desert. How come a desert punya air? Dan turun ke dalam air itu mereka berarti masuk ke dalam air. Wow. Artinya begini, saya sedikit overtime gak apa-apa ya. Saya ingin menjelaskan ini komplit. Saya menjelaskan ini komplit. Karena di tengah-tengah revival Samaria, kenapa dicatat? Ini adalah buah pertama orang yang bukan Israel yang percaya kepada Tuhan loh di kitab Kisah Para Rasul. So this is a kickstart. This is the beginning. Dan ini akan menjadi permulaan Anda dibawa sampai kepada ujung dunia. Dengarkan ini baik-baik. Waktu Filipus mau membaptis Sida Ethiopia itu, mujizat terjadi. Di padang gurun tiba-tiba ada air. Dan airnya bukan dikit. Airnya itu bisa masuk sampai ke dalam. Artinya kalau orang mau dibaptis, tidak ada halangan apapun yang bisa menunda-nundanya. Katakan amin. Kalau Anda mendoakan orang untuk mereka dibaptis dan orangnya bilang, kayaknya belum waktunya deh. Saudara, melangkah bersama dengan Tuhan. Ajarkan orang itu. Maka Anda akan lihat ada air yang disediakan. Tuhan sediakan dan adalah possible dan mungkin. Jangan tunda, jangan bilang, oh ya mungkin saya taburnya sekarang, tuainya nanti. Mungkin bukan waktunya untuk dia baptis sekarang, mungkin nanti, mungkin. Klaim dalam nama Tuhan Yesus, hari ini juga temanmu akan dibaptis, katakan amin. Katakan amin. Dan langsung tersedia air. Mereka masuk ke dalam itu, tidak ada halangan apapun. Tuhan menyediakannya. Kalau orang selalu meng-highlight, oh ya kalau orang mau dibaptis itu ya pasti diserang. Orang kalau dibaptis itu pasti ada aja tiba-tiba berubah pikiran. Mulai hari ini tolak di dalam nama Tuhan Yesus bahwa tidak ada halangan. Bahwa lebih kuat lah ya kuasa Tuhan daripada kuasa kegelapan yang kita highlight. Selalu ada halangan untuk orang dibaptis. Selalu aja nanti tertunda-tunda. Oh enggak ada halangan. Malah Tuhan percepat. Malah Tuhan siapkan. Malah Tuhan kasih mujizat. Dan kemudian apa yang terjadi? I'm gonna close with this. Setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi, tapi ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Ada dua hal yang kalian perhatikan di ending ini. Kalian tahu nggak? Filipus itu teleport. Jadi dia bukan berangkat, dada, jalan-jalan. That's far man, luar kota Asdod itu. Dari tempat di mana dia membaptis Filipus sampai ke Asdod itu luar kota. Roh Kudus melarikan itu percepatan. Melarikan itu teleport.
terjadi perkara supernatural sewaktu satu orang melangkah demi satu jiwa, demi satu domba yang hilang, mengabarkan Injil Tuhan Yesus, maka terjadi percepatan dan peningkatan increase di dalam ministrinya Filipus. Kenapa dia nggak teleportnya dari Samaria ke situ? Tapi teleportnya sewaktu satu orang dibaptis, malaikat di surga bersorak-sorai. Dan Filipus teleport ke Asdod. Pemakaian Tuhan dahsyat terjadi dalam kehidupannya Filipus. Dan yang ditinggalkan, sida-sida itu kaget sih. Maksudnya ada Filipus tadi tiba-tiba hilang. Teleport guys, you understand right? Hilang. Dia bingung. Tapi saudara dia penuh dengan sukacita. Nggak dicatat di Alkitab, tapi di sejarah dicatat bahwa dia adalah bapa kebangunan rohani kemudian di Ethiopia. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dia membawa keselamatannya, imannya dan baptisnya kembali ke Ethiopia. Kembali ke kampung halamannya. Dan disitulah dia menjadi seorang revivalist. Saudara, Anda lihat melalui tuntunan Tuhan. Dan melalui orang yang meresponinya. Pemakaian Tuhan semakin dahsyat atas Filipus. Dan kemudian dibangkitkan seorang revivalist. Dari orang petobat baru. Dia menjadi revivalist. Yang membawa keselamatan di bangsanya. Di kampung halamannya. Di Etiopianya. Terjadi multiplikasi. Filipus dipakai. Sida ini dipakai. Terjadi pertumbuhan. Terjadi keselamatan. Jiwa-jiwa diselamatkan. Melalui satu domba yang diselamatkan. Catat baik-baik 3 poin. Di dalam meresponi tuntunan Tuhan, yang pertama, kita harus mengikuti waktunya Tuhan. Yang kedua, memberanikan diri bertindak. Yang ketiga, menyelesaikan tugas dengan baik. Sekali lagi ya, setelah hari ini, Anda akan masuk dalam pemakaian Tuhan setia dengan perkala kecil. Ada tuntunan-tuntunan dari Tuhan dalam hidupmu. Roh Kudus akan bersuara. Akan suruh kamu doain seseorang. Akan suruh kamu untuk berani berbicara kepada seseorang. Kalian harus lakukan hal ini ya. Yang pertama, mengikuti waktunya Tuhan. Jangan bilang bentar, jangan bilang tapi. Katakan iya. Iya Tuhan. Segeralah berangkat. Langsung berangkat. Mengikuti waktunya Tuhan. Yang kedua, memberanikan diri bertindak. Memberanikan diri bertindak. Berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kata-kata yang diletakkan Roh Kudus lah yang akan kita ucapkan. Kita tidak mengikuti apa yang menyenangkan manusia. Tapi kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, menyelesaikan tugas dengan baik. Selesaikan amanat agung karena kita dipanggil. Pergilah jadikanlah bangsa muridku dan baptislah mereka. Selesaikanlah tugasmu melihat satu jiwa dimateraikan dalam baptisan, selesaikan sampai selesai. Selesaikan sampai orang itu dibaptis. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka, nanti setia ya ajarkan ya. Ajarkan teman-teman yang gak ngerti firman Tuhan, ajarkan teman nih. Apa yang kamu gak ngerti, seperti Filipus tanya kepada sida Ethiopia. Kamu ngerti gak apa yang kamu baca? Ajarkanlah mereka apa yang telah kuajarkan kepadamu. Maka Allah akan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Anda adalah Filipus hari ini. Anda akan melangkah ke tempat yang sunyi. Anda akan mendengar suara Tuhan di tempat yang sunyi. Dimulai dari kamar tidurmu. Anda akan punya pengalaman bersama dengan Tuhan di tempat yang sunyi. Tidak selalu di tempat yang rame-rame. Ya, jadi biasakan baca Alkitab dan cari tuntunan Tuhan. Di tempat yang sunyi. Latih kepekaan kita untuk mendengarkan Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang menyenangkan Tuhan. Ayo kita sama-sama datang mendekat ke Tuhan ya. Haleluya. Tuhan tiap jam ku
Yes. Sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkat. Sekali lagi. Ya Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Yes. Haleluya. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat berkatilah. Buat teman-teman yang mau mengambil keputusan hari ini dibaptis. Nah, Anda tahu bahwa iman Anda yang sudah percaya kepada Tuhan tidak bisa ditunda-tunda lagi. Anda mau menjadi pengikut Kristus dengan memateraikannya dalam sebuah baptisan. Hari ini baptisan dibuka. Hari ini malaikat di surga akan bersorak-sorai buat satu orang yang mau dibaptis. Buat orang yang mau dibaptis hari ini, orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, boleh angkat tangannya. Saya lihat di sini. Haleluya, ada yang angkat tangannya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Yes, ada lagi di situ, ada lagi di situ. Haleluya. Saudara, Anda yang mau baptis ikuti saya berdoa, tapi yang lainnya juga support ya. Support, ikuti kata demi kata. Nanti setelah selesai ibadah, orang yang mau dibaptis bisa ke sebelah sana, kumpul. Saya minta yang bertugas boleh langsung nanti jemput mereka di sana ya. Di sebelah kiri saya di sini. Orang yang mau dibaptis boleh berkumpul nanti di sana. Anda akan dijemput oleh petugas. Nah, Anda akan diberi instruksi selanjutnya. Ikuti saya berdoa dan saya minta semuanya kita juga support. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan dan pengampunan dosa. Aku mau meninggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru dengan memberikan diri dibaptis. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah raja atas hidupku. Jadilah juru selamat atas hidupku. Mulai hari ini aku akan hidup menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.